Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishfan Khairi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen di dalam jaringan komputer. Langsung saja. Perangkat keras yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan komputer ada beberapa, yaitu file server, workstation, NIC atau network interface card, hub atau konsentrator, kabel, repeater, bridge, dan router. Yang pertama, file server berfungsi untuk mengontrol komunikasi dan informasi antara komponen jaringan. Biasanya terdiri atas komputer dengan kecepatan akses dan kartu jaringan yang tinggi. Terdapat sistem operasi jaringan, aplikasi, dan beberapa data yang diperlukan. Yang selanjutnya, workstation merupakan seluruh komputer yang terhubung ke server. Terdiri atas kartu jaringan atau NIC, aplikasi jaringan, dan kabel yang menghubungkan ke jaringan. Hampir semua jenis komputer dapat menjadi workstation. Selanjutnya, ada kabel. Kabel jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke lainnya. Kabel jaringan juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer ke printer, scanner, dan lain-lain. Terdapat berbagai jenis kabel jaringan seperti kabel koaksial, kabel serat optik, kabel twisted pair yang digunakan tergantung pada topologi jaringan, protokol, dan ukuran. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis kabel. Yang ini kabel STP, yang ini kabel UTP, yang ini serat optik. Selanjutnya, jenis-jenis kabel jaringan dibagi menjadi 5 tipe. UTP kategori 5, kabel koaksial, kabel telepon, wireless, dan serat optik. Untuk lebih rincinya dapat dibaca pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu NIC atau singkatan dari Network Interface Card, yang merupakan media untuk menghubungkan antara komputer dengan sebuah jaringan komputer. Tugas NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Ini adalah contoh network interface card. Ini, dan ini. Yang selanjutnya yaitu hub atau switch, berfungsi untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, dan perangkat lain. Di bawah ini ada beberapa contoh hub dan wireless access point. Ini adalah gambaran dari penghubungan switch ke komputer. Ciri hub terdiri dari 8, 12 atau 24 port RJ45, digunakan pada topologi star atau bintang, biasa disebut juga dengan switch. Hub ini adalah contoh pengaplikasiannya pada komputer, dan ini adalah contohnya. Yang selanjutnya, repeater biasanya digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Perangkat repeater terdiri atas dua perangkat, yaitu perangkat untuk menerima sinyal dari server atau klien dan untuk menyebarkan lagi sinyal Wi-Fi atau access point. Fungsi repeater yaitu untuk mengcover daerah-daerah yang lama sinyal dari server. Yang kedua, untuk memperjauh sinyal dari server. Dan yang ketiga, mempermudah akses sinyal Wi-Fi dan server. Ini adalah contoh penggunaan repeater. Skema, ini adalah contoh skema yang digunakan oleh repeater. Selanjutnya ada router, berfungsi utama sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perbedaannya dengan hub atau switch adalah kalau switch merupakan penghubung beberapa alat untuk
membentuk suatu local area network. Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3 network layer. Pada layer ini sudah dikenal pengalamatan menggunakan IP address, dan router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Ini adalah contoh pengaplikasian router. Selanjutnya ada bridge, berfungsi untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Bridge jaringan beroperasi di dalam lapisan data link pada model OSI. Dapat juga digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda, seperti halnya antara media kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP dengan kabel serat optik atau dua buah arsitektur jaringan yang berbeda. Fungsi bridge yaitu untuk membagi sebuah jaringan hingga menjadi dua buah jaringan. Bridge mengatur informasi di antara kedua sisi network agar dapat berjalan dengan teratur. Ini adalah contoh pengaplikasian bridge. Mungkin sekian penjelasan tentang komponen jaringan komputer dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.